butuh tafsir. Oke teman-temannya, nanti kita akan bantah pernyataan dari Ustadz ini. Apakah benar orang-orang Muhammadiyah juga, mereka juga bermazhab seperti layaknya orang-orang di Indonesia ini? Kenapa atau apa mazhabnya Muhammadiyah? Kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-temannya kita akan mengangkat sebuah video pernyataan dari seorang ustadz, yang mana ustadz ini mengatakan bahwa perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi itu sangatlah jauh, di mana ormas Muhammadiyah ini katanya itu tidak fanatik dengan mazhab, sedangkan orang-orang Salafi itu sangatlah fanatik dengan mazhab. Di dalam video yang berdurasi 6 menit ini teman-temannya, namun kita akan singkat saja tentang pembahasan ustadz ini yang mengungkit tentang Salafi. Katanya mereka itu pengikut salafus saleh palsu karena mereka tidak bermazhab. Karena mayoritas kita di Indonesia ini bermazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau saya mengatakan teman-temannya, mazhab yang digunakan di Indonesia ini bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhab acakadul. Karena kalau benar-benar mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tentu Indonesia ini akan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara 4 imam mazhab tersebut, mazhab Imam Syafi'i inilah yang paling tegas tentang agama Islam ini. Salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan bercadar, namun kebanyakan di Indonesia ini bukannya malah memakai cadar, tapi kebanyakan tidak memakai jilbab. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah itu melarang untuk makan-makan di tempat mayit, tapi di sini malah warga negara Indonesia itu malah menghalalkan, bahkan itu terkadang dianggap wajib, yaitu makan-makan di tempat takziah atau di tempat orang mati. Dan masih banyak lagi teman-temannya tentunya larangan-larangan Imam Syafi'i yang dilanggar oleh katanya yang bermazhab Imam Syafi'i. Oke teman-temannya, coba kita langsung simak saja pernyataan Ustadz ini yang mengatakan perbedaan jauh di antara Muhammadiyah dan Salafi. Padahal sebenarnya itu sama teman-temannya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Ustadz Muhammadiyah sendiri yang menyangkal tentang pernyataan Ustadz ini. Coba kita langsung simak videonya. Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Berarti di sini teman-temannya, Ustadz ini menuduh orang Salafi tidak mengakui Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ini pernyataan yang sangat ngawur teman-temannya. Justru orang-orang Salafilah yang pertama kali mengedepankan tentang pendapat-pendapat 4 imam mazhab tersebut. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab, bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Katanya Salafi tidak bermazhab. Memang betul teman-teman ya. Orang-orang Salafi itu bukan fanatik dengan mazhab. Tapi bukan berarti orang-orang Salafi tidak mengikuti mazhab. Nanti kita akan jelaskan. Muhammadiyah menerima mazhab, Salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus soleh sementara salafus soleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Anda memahami Quran butuh tafsir. Kalau tidak lewat tafsir Anda salah paham.
Oke teman-temannya, nanti kita akan bantah pernyataan dari Ustadz ini. Apakah benar orang-orang Muhammadiyah juga, mereka juga bermazhab seperti layaknya orang-orang di Indonesia ini? Nah, di sini teman-temannya saya akan menampilkan sebuah pernyataan dari Ustadz Muhammadiyah sendiri. Dan ini jelas teman-temannya, bukan kaleng-kaleng seperti yang diungkapkan oleh Ustadz ini yang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah katanya. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Ustadz Mujiman, yaitu Ustadz dari Muhammadiyah. Apakah benar Muhammadiyah itu bermazhab seperti yang diungkapkan oleh Ustadz ini? Coba mari kita langsung simak videonya. Apa madhabnya Muhammadiyah? Kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Ini pertanyaan netizen ya. Jadi kenapa atau apa madhabnya Muhammadiyah? Kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu bermadhab. Madhabnya ya tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab itu madhab. Madhab itu pandangan. Jadi madhab itu pandangan. Seperti ketika dalam urusan politik, ketika golput itu bukan tidak memilih, karena tidak memilih itu pilihan. Nah, bisa dipahami? Nah, jadi tidak memilih itu pilihan, memilih untuk tidak memilih. Sama juga di Muhammadiyah memilih untuk tidak bermadhab. Nah, tetapi di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Nah, sehingga madhabnya adalah tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat. Sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai pandangan-pandangannya lintas madhab selama dalilnya kuat. Kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka madhabnya Muhammadiyah, kalau ada yang tanya, maka madhabnya madhab tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, begitulah teman-temannya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Mujiman, yaitu Ustadz Muhammadiyah. Beliau ini salah satu Ustadz favorit saya teman-temannya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ustadz Mujiman tadi berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ustadz yang lagi ceramah tadi. Ternyata teman-temannya Muhammadiyah, Salafi, mereka sama dan mereka tidak fanatik dengan mazhab. Tetapi bukan berarti mereka tidak mengikuti pendapat 4 imam mazhab. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ustadz tadi salah besar teman-temannya. Yang katanya orang-orang Salafi hanya mengedepankan Quran hadis tanpa mengedepankan tafsir dari para ulama. Ini jelas ngawur teman-temannya. Justru orang-orang Salafilah yang sangat berhati-hati mengambil pendapat dari para ulama. Mereka meneliti mana pendapat dari ulama yang paling kuat atau yang paling rajih di antara pendapat mereka. Jadi jangan salah kaprah teman-temannya. Oke teman-temannya, cukup sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.